Berikutnya laporan kas masjid pertanggal 25 Maret 2026 sebesar Rp18.400.000. Pemasukan promo Jumat 26 Maret sebesar Rp1.600.000 dan pengeluaran total sebesar Rp680.000, sehingga satu kas masjid bertanggal 3 April 2026 sebesar Rp19.320.000. Komisi Genap Pengurus mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang sudah mengirimkan berbagai data yang dilakukan. Yang berikutnya kami mengimbau kepada para jamaah sudah hadir untuk mengisi saf-saf terdepan terlebih dahulu. Yang membawa alat komunikasi handphone mohon dicek kembali agar tidak mengganggu jalannya sholat Jumat kita. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Faya ibadallah usikum binafsi wa taqwallah faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak terhingga. Bahkan apabila kita hitung, kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Dan oleh karenanya, maka wajiblah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mensekutukan satu apapun dari di luar Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah merupakan jawaban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mensyirikkan, tidak mensyirikkan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghantarkan kita, yang berkorban demi kita untuk kemajuan agama serta kesejahteraan umatnya, sehingga di akhir hayatnya yang terbetik dalam jiwa Rasulullah dan perkataannya hanya ummati, ummati, ummati. Sehingga dari ini semua, semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membersamainya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan ucapan selamat datang yang disadarkan dengan air yang mulia, yaitu dari telaga Kautsar dari tangannya Rasulullah SAW sendiri. Semoga kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah dan menikmati hidangan pembuka, ucapan selamat datang, air telaga Kautsar dari tangan Rasulullah SAW.
Sebagaimana biasa ketika khatib berdiri di atas mimbar menyampaikan maklumat iman dan takwa, maka hari ini saya yang berdasarkan jadwal terlampir dan atas izin Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan kepada diri saya pribadi selaku khatib dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih dengan sebenar-benar minimal. Kita berjuang keras untuk melaksanakan segenap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konotasi definisi takwa yang paling rendah menurut para ulama. Hadirin rahimahullah. Hari ini adalah Minggu atau Jumat ke dua atau ketiga bagi siapapun yang kemudian melaksanakannya. Karena pada akhirnya ini adalah merupakan keadaan yang terjadi di bumi kita ini, di bumi Indonesia ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan, kelonggaran dan kejernihan akal pikiran serta kelembutan hati pada diri pemimpin-pemimpin agama khususnya Islam di Indonesia, sehingga waktu yang akan datang akan terjadi kesatuan dan persatuan dalam menentukan ibadah bagi umat Islam di Indonesia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengulangi dengan apa yang kemudian disampaikan oleh para khatib-khatib ketika di bulan Ramadan, bahwa Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka hari ini saya ingin membicarakan tentang kedahsyatan Al-Quran dan historikal turunnya Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat bagaimana agung dan hebatnya serta dahsyatnya Al-Quran. Di masa-masa yang lalu, Al-Quran itu tidak sekedar tulisan, tapi Al-Quran pun mampu menjadi pendorong semangat daripada jiwa-jiwa yang kering, gersang dan berada dalam pencarian menuju Allah Subhanahu wa taala atau pencarian Tuhan. Ini kondisi yang real, bahwa generasi-generasi pertama ketika turunnya Al-Quran amat sangat berbeda dengan generasi-generasi berikutnya, hatta generasi di masa kita sekarang ini. Al-Qurannya sama, yang menyampaikannya pun sama, yang membawanya pun sama, turun di tempat yang sama. Namun pada kenyataannya Al-Quran yang sama, yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang sama, yang diturunkan melalui perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril alaihissalam sama, dan diturunkan di tempat yang sama, yaitu Makkah dan Madinah. Maka kemudian Al-Quran bernama, ada yang bernama Ayatul Makkiyah dan Ayatul Madaniyah. Ini kita bisa lihat kondisi real sekarang ini. Bagaimana Al-Quran di masa lalu mampu mengubah diri orang-orang yang bersentuhan dan bersinggungan dengan Al-Quran, dan kemudian orang yang tersentuh dan bersinggungan dengan Al-Quran tersebut menjadi manusia-manusia yang produktif. Dan kemudian
menjadi manusia-manusia yang unggul. Bukan hanya bermanfaat untuk diri dan keluarganya, tapi juga bermanfaat untuk lingkungannya. Kita bisa lihat bagaimana Al-Quran mampu mengubah profil seseorang yang tidak ada harganya menjadi orang yang sangat berharga. Seorang Bilal bin Rabah yang tidak ada harganya di masa sebelum tersentuh dengan Al-Quran. Dan ketika dia kemudian tersentuh dengan Al-Quran, dia menjadi orang yang luar biasa harganya. Seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang hanya seorang pedagang kain biasa, yang kehadiran dan keberadaannya tidak diperhitungkan oleh kaumnya sendiri karena asik dengan perdagangan. Tapi ketika interaksi dan ketersentuhannya dengan Al-Quran mampu mengubah mentalitasnya, mampu mengubah profil diri yang kita kenal sampai sekarang. Sehingga Rasulullah mengatakan andai keimanan seorang Abu Bakar ditimbangan sebelah kanan dan keimanan seluruh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di sebelah kiri, maka pasti akan lebih berat timbangannya imannya Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Sehingga muncullah pernyataan-pernyataan yang akhirnya dikenal oleh teori-teori motivasi, yaitu from zero to hero, dari bukan sesuatu apa-apa, dari nol berubah menjelma menjadi orang yang bisa dikenal, diagungkan oleh orang lain sebagai pahlawan dalam kehidupan. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran, kita bisa lihat Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang dijaga oleh yang mengatakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran itu, dan aku pula yang berkewajiban untuk menjaganya. Sementara yang lain tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaganya adalah makhluk, manusia-manusia yang berada di kalangan orang-orang beriman pada saat itu yang menjaga. Namun Al-Quran Allah yang menjaga. Inilah syariat. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Al-Quran itu. Ketika Al-Quran itu diturunkan, Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam yang sebelum-sebelumnya tidak sebagai penyampai wahyu. Karena ketika sebelum Rasulullah SAW disampaikan wahyu oleh malaikat Jibril alaihissalam, para nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh malaikat Mikail alaihissalam, bukan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah SAW? Berubah statusnya. Malaikat Jibril berubah statusnya. Umat dari kalangan Bani Israel mengagung-agungkan malaikat Mikail alaihissalam, dan dia merendahkan malaikat Jibril alaihissalam, karena malaikat Mikail alaihissalam adalah malaikat yang menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul dari kalangan Bani Israel.
Sementara ketika Rasulullah SAW diutus, yang menyampaikannya adalah malaikat Jibril, dan ketika dia menyampaikannya berubah statusnya menjadi Sayyidul Malaikah, menjadi pemimpinnya para malaikat. Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril mengubah status sosialnya menjadi pemimpin para malaikat. Dan bagaimana dengan Rasulullah SAW? Ketika Al-Quran itu diturunkan pun berubah status Rasulullah SAW menjadi Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para Rasul. Luar biasa. Dan juga hari di mana diturunkannya Al-Quran, yaitu malam Jumat, Lailatul Qadar. Itu terjadi di malam Jumat pada waktu turunnya Al-Quran pertama kali. Dan ini hadis yang sahih. Apa yang terjadi? Berubah pula status daripada malam Jumat atau hari Jumat menjadi Sayyidul Ayyam, menjadi penghulunya hari, pemimpinnya hari. Maka hari Jumat adalah hari terbaik bagi siapa saja untuk melakukan kebaikan, khususnya berselawat atas diri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah meminta kepada umatnya, tapi berkenaan dengan malam Jumat dan hari Jumat, Rasulullah meminta kepada umatnya untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah meminta, tapi Rasulullah SAW meminta berkenaan tentang malam Jumat dan hari Jumat, agar umatnya ketika berada di malam Jumat atau hari Jumat itu banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Permintaan sederhana dari Rasulullah, adakah sudah kita lakukan dari Jumat ke Jumat untuk memperbanyak selawat? Adakah di Jumat ini atau Jumat-Jumat yang lalu kita lebih banyak berselawat daripada hari-hari yang lain selain hari Jumat? Padahal ini permintaan kecil dari Rasulullah SAW. Dan bahkan permintaan yang kecil dan sederhana ini diganjar dengan ganjaran yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, "Ya Rasulullah, apabila umatmu berselawat atas dirimu 10 kali, aku akan tuntunnya dalam berjalan di atas sirat ketika terjadi di yaumul ba'ats dan yaumul zalzal." Luar biasa. Hari di mana diturunkannya Al-Quran mengubah hari tersebut menjadi pemimpin para hari. Begitu pun dengan bulan di mana diturunkannya Al-Quran, syahrul Ramadhan unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Berubah bulan Ramadan yang diturunkannya Al-Quran berubah menjadi Sayyidus Syuhur, yaitu penghulunya hari. Dan dengan sebab itu maka para sahabat meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan sisa bulan-bulan yang lain, 11 bulan yang lain itu juga seperti Ramadan. Karena begitu agungnya bulan Ramadan. Dan tahukah kita, Ramadan itu sudah ada sebelum adanya Rasulullah. Bulan Ramadan itu sudah ada sebelum zamannya Rasulullah SAW. Dan tidak ada kewajiban berpuasa, karena semua umat pada saat itu berpuasanya sama. Baik kaum Yahudi, kaum Nasrani maupun kaum Muslimin sama berpuasanya itu hanya di bulan Muharram. Namun ketika turunnya Al-Quran berubah status Ramadan dari tidak pernah digunakan untuk berpuasa menjadi kewajiban berpuasa sebenarnya. Adik-adik,
Assalamualaikum adik-adik. Diam ya. Ini dahsyat. Al-Quran dahsyat. Mengubah hari, mengubah bulan. Kemudian juga mengubah tempat. Wa hadzal baladil amin. Dengan sebab turunnya Al-Quran di tempat tersebut menjadi tempat yang mulia. Maka barang siapa yang sholat di masjid tersebut, berubah nilainya. Ada yang 100.000 derajat, ada yang 10.000 derajat. Luar biasa. Makkah dan Madinah dengan adanya Masjidil Haram dan Masjidul Nabawi mengubah status tempat itu menjadi tempat yang haramain, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tindak-tindak kejahatan dan kemusyrikan serta kemaksiatan. Masya Allah. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal baladil amin. Dan tempat ini, kota ini, kota yang diberkahi dan diberikan keamanan dan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yaumil akhir, hingga yaumil akhir. Kenapa? Karena nanti di dalam hadis yang didapat di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Katsir, keberkahan kemuliaan Makkah dan Madinah itu akan berakhir seiring dengan runtuhnya satu persatu batu yang merekatkan Ka'bah Baitullah. Itu akhir zaman. Karena nanti ada sekelompok orang yang kemudian datang ke Makkah untuk menghancurkan satu persatu batu yang mengikat fisik atau bangunan Ka'bah Baitullah tersebut. Itu akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dahsyat, luar biasa. Al-Quran mengubah apapun dan siapapun yang bersentuhan dengannya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Ini pertanyaan. Berapa banyak Ramadan yang sudah kita lakukan? Berapa banyak khatam yang kita sudah lakukan membaca Al-Quran? Dan berapa banyak ketersentuhan diri kita dengan ayat-ayat tersebut yang kita baca, yang kita pahami, kemudian mengubah profil kita dari nol menjadi luar biasa. Dari tidak dikenal menjadi terkenal. Dari tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Bagaimana dengan kita? 70 orang yang pertama kali mendapatkan sentuhan Al-Quran mampu mengubah peta dunia, sehingga mampu menggilas dan menghancurkan dua imperium besar, Persia dan Romawi. 70 orang. Ar-rijal haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikenal dalam kitabnya itu adalah pemuda-pemuda di sekitaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ada bukunya yang kemudian ditulis diterjemahkan dengan judul 60 karakteristik sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat. Cuma 70 mampu menghancurkan dua imperium besar, Romawi dan Persia. Mampu menyebarkan keadilan, sehingga peletak dasar keadilan itu adalah Islam. Dan bahkan di Amerika sana tertera surat dan ayat di dalam Al-Quran ketika masuk ke dalam fakultas hukum di Massachusetts, yaitu dalil ayat Al-Quran. Bayangkan untuk hukum, keadilan tersebar dan membuktikan Islam rahmatan lil alamin itu nyata dengan senyata, mampu
untuk memberikan kesejahteraan, mampu untuk mengubah peta pemikiran. Seorang Khadijah, Siti Khadijah radhiyallahu anha, sebelum dia tersentuh oleh Al-Quran dan Islam, dia hanya seorang janda yang kaya, yang kemudian tidak dilirik dan dinilai. Kenapa? Karena di masa itu, di masa jahiliyah itu, manusia yang bernama wanita itu tidak diberi kesempatan untuk berpikir, tidak dianggap dan diambil hasil pemikirannya. Islam mengubah apapun yang dipikirkan oleh wanita, kalau itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemuliaan itu ada di dalam. Luar biasa. Luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa mencerminkan kita. Sekarang apa yang terjadi? 1,8 miliar umat Islam yang katanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mampu membebaskan satu kota saja, yaitu Gaza. Tidak mampu. Namun Gaza kemudian berdiri sendiri dikarenakan Al-Qur'annya. Di pemerintah Gaza, orang-orang yang tersentuh dengan Al-Quran, hasil akhirnya adalah al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Ketika sentuhan Al-Quran itu adakah jiwa jihad di dalam diri kita? Bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan. Maka kita bisa lihat bagaimana di kita di Indonesia ini korupsi merajalela di tengah begitu banyaknya al-hufaz, di tengah begitu banyaknya penghafal-penghafal Al-Quran. Korupsi merajalela, kejahatan, kemaksiatan merajalela masuk ke dalam kamar-kamar masing-masing umat Islam di tengah orang-orang yang rajin beribadah sholat. Kemiskinan dan keterpurukan ekonomi berada di tengah-tengah orang yang rajin bersedekah dan membayar zakat. Bagaimana? Mari kita refleksikan. Diri saya pribadi, terutama yang menyampaikan ini, punya kewajiban untuk mengubah mindset ini agar kemudian kita seperti yang diharapkan oleh Allah dan Rasul. Agar kita membangkitkan kembali generasi emas di masa-masa sahabat Rasulullah SAW, tabi'in. Semoga itu tidak lama lagi, dan kalaupun bukan kita yang menikmatinya, semoga anak cucu kita yang menikmatinya. Yang penting apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah diri kita bisa bermanfaat bagi diri, keluarga dan orang lain, itu dulu yang perlu kita timbangkan. Dan jadikan apa yang kita baca dari Al-Quran sebagai sumber tenaga dan bahan bakar untuk mengubah diri kita sendiri itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Al-Quran. Al-Quran yang di masa lalu mampu mengubah dan menggetarkan dunia. Al-Quran
yang di masa-masa pertama kali turunnya mampu mengubah peta kekuatan dunia. Al-Quran yang di masa-masa awal diturunkannya mampu mengubah rute tentang kebahagiaan. Semoga cerminisasi yang terjadi di masa lalu akan terulang pada diri kita, pada generasi anak kita, ataupun generasi cucu-cucu kita semua. Dan semoga dengan adanya perubahan seperti itu, ada andil kita yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah dengan sesuatu yang kita bisa lestarikan kepada anak-anak cucu kita masing-masing. Semoga Allah ampuni kita atas kehilapan, atas kesalahan, atas kebodohan kita masing-masing. Dan ada hal yang lain. Ketika Rasulullah mengatakan, aksiru munafiqun lil ummati al-hufaz. Sesungguhnya yang terbanyak di kalangan umatku yang menjadi munafik itu adalah terdiri daripada kalangan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Tolong ini dicermati. Kenapa harusnya penghafal Al-Quran itu menjadi prototipe Al-Quran di dalam kehidupan, bukan kemudian malah menghancurkan saksiat dan kepribadian Islam itu sendiri. Karena Rasulullah mengatakan al-Islam majlumul muslimin. Islam itu rusak. Islam itu tertutup oleh sebab perilakunya orang-orang muslim itu sendiri. Wahai para penghafal Al-Quran, jadilah kalian semua yang sedang dan tengah menghafal Al-Quran atau bahkan sudah menghafal Al-Quran menjadi pelopor perubahan dalam kehidupan di lingkungan, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Tampil dan tampillah untuk mengubah diri dan sealam sekitarnya, agar kita semuanya bisa merasakan nikmatnya Al-Quran, agar kita bisa merasakan kedamaian dengan Al-Quran, agar kita bisa merasakan dipersatukan dengan Al-Quran. Semoga Allah takdirkan itu di lingkungan kita tidak hanya sebagai slogan belaka, tapi juga menjadi sebuah kenyataan bahwa kebahagiaan itu adalah hak segala umat Islam, agar kesejahteraan itu adalah hak semua umat Islam. Dan pada akhirnya kita tidak berpikir dunia dan kita hanya akan berpikir tentang akhirat. Dan berpikir akhirat berarti berpikir tentang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kabulkan dan kemudian Allah berikan kita hidayah. Perlu diingat, hidayah ada dua, hidayatul dalalah wa hidayatul ma'unah. Hidayatul dalalah adalah hidayah dalil. Hidayah dalil itu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Tinggal yang harus kita minta adalah hidayatul ma'unah. Kita minta kepada Allah hidayah yang berupa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 17 kali kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah agar Allah menunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW, yang kemudian diestafetakan oleh para sahabatnya, para tabi'in. Semoga kita tersadar ini dan membawa ke dalam kehidupan kita dalam berinteraksi secara sosial. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat, innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tamin taksirana ya Allah ya Allah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ibadallah, inna Allah